Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tasyari Zailvina dan rekan saya Cahya Rizkiani dari kelas B, mata kuliah aplikasi PCR pada teknologi pangan. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi PCR dalam mendeteksi patogen, khususnya Salmonella pada pangan. Next. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu Salmonella? Yang kedua, hubungan Salmonella dengan pangan. Yang ketiga, tentang PCR. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian PCR terkait deteksi Salmonella. Salmonella itu apa? Salmonella adalah bakteri berbentuk batang lurus, tidak berspora, bersifat gram negatif, dan penyebab dari penyakit salmonellosis. Nah, penyakit salmonellosis ini apabila di dalam tubuh itu akan mengakibatkan efek-efek penyakit yang antara lain yaitu sakit kepala secara mendadak, sakit perut, diare, mual dan muntah disertai demam, dan apabila dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan menyebabkan dehidrasi yang berbahaya. Next. Selanjutnya yaitu hubungan Salmonella dengan pangan. Salmonella dapat mengkontaminasi atau terkandung di dalam pangan, khususnya misalnya pada seafood, yaitu udang, itu rentan sekali terkontaminasi oleh Salmonella. Dapat diketahui bahwa Standar Nasional Indonesia SNI nomor 32924 tahun 2009 terdapat persyaratan maksimum mutu mikrobiologi yang telah ditentukan untuk pangan, yaitu pada Salmonella diperbolehkan pada Salmonella negatif per 25 gram. Dan diketahui juga bahwa USFDA mencatat bahwa ada 2 kasus terkontaminasinya produk udang oleh Salmonella dari 2 industri udang di Indonesia. Jadi, harus mendeteksi lebih awal untuk menghindari kasus-kasus berikutnya bertambah. Lalu, Salmonella ini dapat menyebar melalui pangan-pangan yang diperoleh dari hewan, misalnya seperti daging, telur, susu yang kurang matang. Itu apabila dikonsumsi oleh manusia, maka penyakit tadi, salmonellosis, akan masuk ke tubuh dan membawa penyakit atau menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu PCR atau polymerase chain reaction. Nah, PCR ini adalah salah satu deteksi atau salah satu cara untuk mendeteksi dari patogen. Nah, PCR ini adalah metode atau teknik yang memungkinkan produksi DNA tertentu dalam jumlah banyak dari template DNA yang kompleks menggunakan reaksi enzimatik yang sederhana. Nah, PCR ini cukup sensitif untuk mendeteksi penyakit-penyakit infeksius, tetapi cukup jarang digunakan karena sulitnya ekstraksi asam nukleat dan deteksi sekuen asam nukleat spesifik dari materi genetik patogen. Lalu, teknik PCR ini banyak dikembangkan, yaitu salah satunya Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Selanjutnya, terdapat metode-metode dari PCR. Nah, apa sih guna dari metode-metode PCR itu? Yaitu yang pertama untuk mendeteksi mikroorganisme patogen, yaitu dengan cara melalui identifikasi sekuen DNA target yang dapat menghasilkan sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Lalu yang kedua yaitu mendeteksi patogen secara molekuler. PCR ini dapat membandingkan ukuran DNA target dengan markernya, atau membandingkan sekuen DNA target dengan sekuen yang terdapat pada bank gen. Dan yang terakhir yaitu menggandakan DNA. Tujuan dari menggandakan DNA ini adalah untuk mengetahui kuantitas dari DNA secara relatif, ekspresi gen atau kuantifikasi dari mRNA. Selanjutnya yaitu deteksi keberadaan DNA target, menentukan jenis SNP atau single nucleotide polymorphism, menentukan kurva TM atau melting curve,
Dan yang terakhir, melakukan screening high resolution melting HRM. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Cahya. Kepada Cahya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip kerja umum PCR. Pada prinsip kerja umum PCR ini, primer oligonukleotida mula-mula didesain agar komplement dengan ujung sekuens yang mau diamplifikasi. Kemudian primer tersebut dengan jumlah yang berlebih dicampur dengan DNA template dan deoksiribonukleotida atau DNTP dalam buffer. Lalu setelah pemanasan, untuk denaturasi untai awal dan pendinginan untuk memungkinkan primer annealing. Selanjutnya, oligonukleotida tersebut akan berikatan dengan untai yang berbeda dari dua untai fragmen DNA tersebut. Primer tersebut akan annealing pada posisi yang memungkinkan produk amplifikasi dari masing untai DNA akan overlap dengan dibatasi oleh sisi tempat annealing dari primer yang berlawanan. Karena proses denaturasi, annealing, dan ekstensi oleh enzim DNA polimerase terus berlangsung, maka primer tersebut secara berulang akan berikatan dengan tempat DNA awal dan juga sisi komplementer dari ujung untai yang baru dibentuk. Kemudian, memanjang untuk menghasilkan salinan DNA yang baru. Hasil akhirnya yaitu pengikatan secara eksponensial terhadap jumlah total fragmen DNA, termasuk sekuens yang dibatasi oleh primer PCR, yang akhirnya memenuhi jumlah secara teori 2/n yang dimana N tersebut adalah jumlah siklus. Selanjutnya, setelah prinsip kerja umum PCR, akan dibahas mengenai cara kerja dalam mendeteksi bakteri patogen Salmonella pada pangan, khususnya udang. Nah, cara yang pertama adalah isolat bakteri. Isolat bakteri ini menggunakan 6 jenis bakteri Salmonella, yaitu S. enteritidis, S. hadar, S. halberg, S. kentucky, S. paratipi, dan S. typhimurium. Nah, selain itu juga menggunakan bakteri non-salmonella yang sering mencemari makanan, yang digunakan untuk kontrol negatif, yaitu E. coli, L. monocytogenes, P. mirabilis, S. aureus, dan V. parahemolyticus. Selanjutnya, setelah isolat bakteri, yaitu ekstraksi DNA untuk PCR. Nah, ekstraksi DNA ini dengan 1 mili Aliquot kultur bakteri di Tryptonsoya broad TSB. Lalu 1 mili Aliquot bakteri disentrifugasi selama 10 menit dan disuspensi selama 30 menit dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, lalu suspensi sel disentrifugasi selama 5 menit dan kembali disuspensikan dalam 400 LDNA. Lalu setelah itu ditambahkan 20 L proteinase dan L RNase dan dicampur dengan vortexing singkat. Kemudian campuran tersebut diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, lalu ditambahkan 200 LDNA penyangga peningkat, lalu dimurnikan dengan menambah campuran ke dalam spin kolom dan disentrifugasi selama 1 menit. Nah, spin kolom tersebut yang berisi fase padat dipindahkan ke tabung baru yang ditambahkan sebanyak 650 LDNA penyangga yang mengandung 100% etanol. Lalu disentrifugasi pada 10.000 gram selama 10 menit. Pengendapan DNA dilakukan dengan sentrifugasi selama 1 menit. Nah, supernatan bening dikumpulkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk PCR. Lalu selanjutnya, optimalisasi metode PCR untuk deteksi Salmonella invagen.
Nah, pada cara ini, primer spesifik untuk INFA amplifikasi gen terdiri dari primer maju, yaitu F139, dan primer terbalik, yaitu R141 dengan urutan masing-masing. Nah, amplifikasi PCR dilakukan dengan PCR Applet Biosystem 2720 Cycler menggunakan campuran PCR yang mengandung 1,5 L primer dan 7,5 campuran master L PCR. Produk PCR divisualisasikan dengan elektroforesis pada 1,5% gel agarosa pada kecepatan 100 selama 30 menit. Kemudian diwarnai dengan FSYBR safe dan divisualisasikan di bawah UV transiluminator dan kemudian difoto. Lalu, cara selanjutnya adalah sensitivitas dan spesifisitas PCR. Produk PCR divisualisasikan dengan elektroforesis dan diamati seperti dijelaskan di atas, yang telah dijelaskan di atas. PCR dievaluasi dengan membandingkan 6 jenis salmonella yang berbeda dan diuji silang dengan 5 non-jenis salmonella yang berbeda juga. Lalu, step selanjutnya adalah penerapan uji PCR pada salmonella diisolasi dari udang di pasar segar. Sampel diperkaya sebelumnya dalam 225 ml buffer Peptone water dan kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diperkaya selektif dalam Mueller-Kaufmann tetrathionate broth selama 1 harian di suhu 30 derajat Celcius juga. Lalu selanjutnya, hasil dari pengaplikasian PCR ini terhadap udang dari pasar, yaitu menunjukkan bahwa suhu NL yang digunakan dalam penelitian ini sesuai untuk amplifikasi Salmonella invagian. Salah satu cara untuk pengoptimalan metode deteksi dengan PCR diarahkan pada faktor yang mempengaruhi annealing atau ekstensi. Nah, dalam penelitian ini, suhu annealing 64 derajat Celcius memberikan pita paling tebal yang dipilih untuk digunakan lebih lanjut. Kemudian, pada hasil uji spesifisitas, untuk bahwa protokol PCR dapat digunakan untuk mendeteksi pita tunggal 284 BIP pada keseluruhan 6 salmonella isolat. Lalu, 17 area patogenisitas salmonella dan ivagen milik SPI1 yang bertanggung jawab atas invasi dan infeksi oleh salmonella. Selanjutnya saya kembali kepada Amalia. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu perlu adanya deteksi patogen, khususnya di Salmonella, pada pangan, itu terutama pada udang yang memiliki kasus keracunan pangan. Dan PCR ini adalah alat deteksi yang lebih sensitif dibandingkan dengan konvensional dan menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan. Next. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil untuk materi dari presentasi kali ini. Next. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.